Kontroversi di kalangan pakar digital forensik semakin memanas setelah Rismon Sianipar, penggugat keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, menghadapi serangan dari sesama ahli Joshua Sinambela. Namun, alih-alih membantah hasil temuan ilmiah Rismon dengan argumen berbasis data, Joshua justru dinilai memalukan karena sibuk menebar isu bohong tanpa sedikit pun menyajikan bantahan ilmiah yang kredibel. Kasus ini, yang berawal dari analisis ijazah Jokowi oleh Rismon, kini bergeser menjadi sorotan terhadap etika akademik dan integritas profesional, memicu reaksi beragam dari publik dan komunitas ilmiah. Temuan Rismon Sianipar dan respons Joshua. Rismon Sianipar, yang dikenal dengan analisis digital forensiknya terhadap ijazah Jokowi, telah mengungkapkan ketidakidentikan dokumen berdasarkan metode morfologi Bitwise dalam ruang warna HSV pada Juni 2025. Temuan ini menyoroti perbedaan posisi huruf dan logo pada ijazah Jokowi dibandingkan dengan pembanding, yang ia klaim sebagai bukti adanya manipulasi. Rismon, yang mengandalkan pengalaman penelitiannya di bidang kriptografi, mempublikasikan hasilnya dengan dukungan data teknis, memicu debat luas. Sebaliknya, Joshua Sinambela, alumni Fakultas Elektro UGM dan ahli forensik digital, tampak menghindari konfrontasi ilmiah langsung. Alih-alih menyajikan analisis kontradiktif berbasis metodologi serupa, Joshua justru memfokuskan perhatian pada tuduhan bahwa ijazah S2 dan S3 Rismon dari Universitas Yamaguchi Jepang palsu. Pada 3 Juni 2025, Joshua mengunggah pernyataan di media sosial, mengklaim bahwa Universitas Yamaguchi membantah menerbitkan ijazah Rismon, namun tanpa menunjukkan bukti tambahan atau menguji temuan Rismon secara ilmiah. Sikap ini memicu kritik tajam, dengan banyak yang menyebutnya sebagai upaya mengalihkan isu. Tuduhan bohong dan ketidakprofesionalan. Publik, terutama di platform X, menyoroti ketidakmampuan Joshua membantah temuan Rismon dengan argumen ilmiah. Rismon sendiri telah mengajak Joshua untuk debat terbuka, termasuk melalui undangan dari Michael Sinaga di Sentana TV, podcast Rafli Harun, dan yang lainnya. Namun Joshua dikabarkan menolak. Seorang pengguna X menyindir, Joshua takut ketemu Rismon karena tak punya data, cuma bisa bohong, mencerminkan sentimen yang berkembang. Rismon, dalam wawancara di kanal Baligi Academy pada 9 Juni 2025, menegaskan bahwa tuduhan Joshua tidak didukung bukti teknis, hanya mengandalkan pernyataan pihak ketiga tanpa verifikasi mendalam. Lebih lanjut, Rismon mengkritik Joshua karena memanfaatkan video dan data miliknya sendiri untuk membangun narasi negatif, sebuah langkah yang dianggap tidak etis dalam komunitas akademik. Jika ada kekeliruan dalam analisis saya, tunjukkan dengan data, bukan dengan isu bohong, ujar Rismon, menantang Joshua untuk membuktikan klaimnya secara ilmiah. Hingga kini, Joshua belum respons dengan analisis teknis yang membantah temuan Rismon, memperkuat persepsi bahwa ia lebih sibuk menebar isu daripada berdebat secara akademik. Konteks akademik dan polemik ijazah. Kontroversi ini berakar pada analisis Rismon terhadap ijazah Jokowi, yang ia klaim tidak identik dengan dokumen pembanding berdasarkan pengujian forensik digital. Temuan ini didukung oleh metode yang ia kembangkan selama penelitian di luar negeri, meskipun kredibilitasnya dipertanyakan setelah Universitas Yamaguchi membantah menerbitkan ijazahnya pada Mei 2025. Namun, Rismon membalas dengan menunjukkan transkrip nilai dan sertifikat, meskipun belum ada audit independen yang menyelesaikan sengketa ini. Joshua, yang mengklaim memiliki pengalaman forensik lebih kuat, justru tidak memanfaatkan keahliannya untuk menguji temuan Rismon. Sebaliknya, ia mengandalkan pernyataan dari pihak luar dan tuduhan personal, sebuah pendekatan yang dianggap oleh banyak pengamat sebagai pelarian dari debat substansial. Diskusi publik bertajuk Deftal pada 31 Mei 2025, yang mengundang keduanya, hanya dihadiri Joshua, yang kembali menghindari konfrontasi langsung dengan Rismon, memicu kecurigaan lebih lanjut. Reaksi publik dan komunitas ilmiah. Reaksi publik terhadap perilaku Joshua sangat negatif. Banyak yang menyebutnya memalukan karena gagal memenuhi standar akademik dengan bantahan ilmiah. Posting di X menyoroti ketidakmampuan Joshua, dengan komentar seperti, Joshua cuma bisa nyanyi, takut debat sama Rismon, mencerminkan kekecewaan kolektif. Komunitas ilmiah juga terpecah, dengan sebagian mendukung Rismon atas pendekatan datanya, sementara yang lain mempertanyakan kredibilitas keduanya hingga ada klarifikasi resmi. Sejumlah akademisi independen, seperti dari Universitas Indonesia, menyerukan debat terbuka untuk menyelesaikan sengketa, dengan syarat kedua belah pihak menyajikan bukti teknis. Namun, ketidakmauan Joshua untuk mengikuti ajakan ini semakin menguatkan narasi bahwa ia menghindari ujian ilmiah, memilih strategi serangan personal yang dianggap tidak profesional. Implikasi politik dan etika. Kontroversi ini memiliki implikasi luas, terutama dalam konteks politik pasca Jokowi.
Temuan Rismond tentang ijazah Jokowi terus menjadi senjata oposisi untuk mempertanyakan legitimasi masa lalu, sementara serangan Joshua dilihat sebagai upaya pembelaan tidak langsung terhadap narasi resmi. Namun, pendekatan Joshua yang dianggap memalukan justru memperlemah posisinya, memberikan amunisi tambahan bagi kritikus pemerintah. Dari sisi etika, kasus ini menyoroti perlunya standar lebih ketat dalam praktik forensik digital. Ketidakmampuan Joshua membantah secara ilmiah memicu diskusi tentang integritas akademik, dengan beberapa pihak menyerukan investigasi terhadap kredibilitas kedua ahli oleh badan independen seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Harapan dan tantangan. Publik menuntut kejelasan, dengan tagar debat Rismond Joshua menjadi trending pada 9 Juni 2025, mencerminkan desakan untuk debat terbuka. Rismond menyatakan siap menghadiri forum apapun dengan bukti teknis, sementara Joshua belum menunjukkan niat serupa. Tanpa konfrontasi ilmiah, sengketa ini kemungkinan akan terus memicu polarisasi, dengan reputasi kedua pihak dipertaruhkan. Joshua Sinambela dinilai memalukan karena bukannya membantah hasil temuan ilmiah Rismond Sianipar dengan argumen berbasis data, ia justru sibuk menebar isu bohong tanpa sedikit pun menyajikan bantahan ilmiah. Kasus ini bukan hanya tentang ijazah Jokowi, tetapi juga tentang standar profesionalisme dalam komunitas forensik digital. Hanya dengan debat terbuka dan bukti kredibel, kebenaran dapat terungkap, meninggalkan Joshua di persimpangan untuk membuktikan dirinya atau terus dicap sebagai ahli yang menghindari ujian ilmiah.